Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Restiani Alfiah, dan teman saya, Siti Anissa Urrahmah, akan memaparkan materi mengenai reliabilitas Gödel-Richardson, Formula 20 atau biasa dikenal dengan KR20. Penggunaan reliabilitas metode ini yaitu tinggi rendahnya reliabilitas secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas yang berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,00. Metode ini merupakan koefisien reliabilitas yang dapat menggambarkan variasi dari item-item untuk jawaban benar atau salah yang diberi skor 0 atau 1. Teknik ini hanya bisa digunakan untuk butir soal dikotomus. Selanjutnya, untuk reliabilitas sendiri, yaitu menurut para ahli, kestabilan skor yang diperoleh orang yang sama ketika diuji ulang dengan tes yang sama pada situasi yang berbeda atau dari satu pengukuran ke pengukuran yang lain. Reliabilitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keajekan atau kemantapan hasil dari dua pengukuran terhadap hal yang sama. Jadi suatu instrumen dikatakan reliable apabila hasil pengukuran dengan instrumen tersebut adalah sama. Jika sekiranya pengukuran tersebut dilakukan pada orang yang sama pada waktu yang berlainan atau pada orang yang berlainan pada waktu yang sama atau pada waktu yang berlainan. Dengan demikian, suatu tes dikatakan reliable apabila seseorang diberikan tersebut secara berulang-ulang akan menghasilkan skor yang sama, atau beberapa orang dengan kemampuan yang sama diuji dengan tes tersebut menghasilkan skor yang sama. Jadi menunjukkan konsistensi, keajekan, kestabilan, dan sebagainya suatu instrumen. Selanjutnya untuk formulanya dapat diperhatikan pada tabel berikut. Untuk keterangannya, R11 reliabilitas secara keseluruhan, P sama dengan proporsi subjek yang menjawab benar, Q sama dengan proporsi subjek yang menjawab salah, PQ jumlah hasil kali P dan Q, N banyaknya items, S standar deviasi atau akar variansnya. Selain menggunakan perhitungan manual, rumus di atas, reliabilitas dapat dilakukan dengan bantuan Microsoft Excel yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh teman saya, Siti Anissa Urrahmah. Menurut Toha 1994, cara menggunakan rumus KR20 adalah yang pertama, membuat tabel analisis butir tanpa harus dikelompokkan dengan nomor ganjil dan genap. Yang kedua, menghitung proporsi yang menjawab benar dan yang salah pada masing-masing butir dalam tabel analisis masing-masing butir dalam tabel analisis. Yang ketiga, mengalihkan proporsi yang menjawab benar dan yang menjawab salah. Selanjutnya, mencari varians atau standar deviasi kuadrat dari skor total. Yang kelima, menghitung reliabilitas tes dengan menggunakan rumus KR20. Setelah diketahui nilai koefisien reliabilitas untuk menentukan reliabilitas, dapat menggunakan kriteria-kriteria korelasi yang terdapat pada tabel berikut. Seperti 0,008 sampai dengan 1,00 memiliki tingkat yang sangat tinggi. Terus 0,600 sampai dengan 0,800
yang artinya tinggi 0,400 sampai dengan 0,600 yang memiliki arti cukup, dan seterusnya. Untuk contoh soal dan contoh kasus serta langkah-langkah penyelesaiannya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya Siti Anisa Urrohmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anisa Urrohmah dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Resti. Saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dari reliabel KR20 serta penyelesaiannya. Langsung saja ya. Seorang peneliti ingin meneliti variabel prestasi siswa dalam mata pelajaran matematika. Instrumen pengukuran variabel tersebut berupa soal tes pilihan ganda yang terdiri dari 10 butir soal yang diikuti oleh 10 siswa. Jadi berikut ini adalah tabel contoh data skor dari masing-masing siswa. Ada 10 responden atau 10 subjek yang diteliti, dan ada 10 item instrumen atau 10 butir soal yang digunakan sebagai alat peneliti. Juga ada skor total dari masing-masing responden dan skor total untuk seluruh responden. Jadi untuk memudahkan perhitungannya, di sini kita bisa menggunakan rumus reliabel dengan bantuan Excel. Langkah pertama yaitu entry data pada worksheet Excel lengkap dengan kolom skor total atau X besar kuadrat, NP, P, H, dan sigma PH. Kemudian simpan file dengan nama latihan reliabilitas KR20 atau sesuai keinginan kita. Berikut ini adalah contoh tangkapan layar dari entry data reliabilitas KR20. Selanjutnya, untuk langkah kedua, jumlahkan skor masing-masing item ke kanan dengan penjumlahan horizontal untuk setiap respondennya. Jadi caranya, pada sel L4 atau untuk responden A, ketikkan sama dengan sum, kemudian buka kurung, dan blok angka pada item 1 sampai dengan item 10. Kemudian tutup kurung. Jangan lupakan buka kurung dan tutup kurung. Setelah itu, enter. Setelah di-enter, nanti akan muncul angka seperti ini. Angka 5. Nah, setelah nanti angka 5 itu muncul, arahkan pointer pada pojok sel sampai keluar tanda plus berwarna hitam. Kemudian tarik ke bawah sampai ke responden terakhir, yaitu responden J. Dan nanti akan muncul angka seperti ini. Kemudian, kita menghitung jumlah dari X tersebut. Caranya sama, ketikkan sama dengan sum, buka kurung, kemudian blok sel L4 sampai dengan L13. Kemudian tekan enter. Nanti akan muncul data seperti ini, 64. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari X besar kuadrat. Di sini kita sebenarnya secara manual bisa, yaitu cukup mengkuadratkan dari masing-masing X. Namun, di Excel kita menggunakan rumus seperti ini. Ketikkan sama dengan, lalu klik sel L4 untuk X pada responden A, dan cari simbol seperti ini, dan ketikkan angka 2. Setelah itu tekan enter. Nanti akan muncul angka 25. Nah, setelah itu, seperti tadi, arahkan pointer pada pojok sel sampai muncul tanda plus warna hitam. Kemudian tarik ke bawah sampai ke responden J.
Nanti akan muncul data seperti ini. Setelah itu, kita akan mencari jumlah dari X besar kuadrat dengan cara ketikkan sama dengan sum, buka kurung, blok sel M4 sampai dengan M13. Kemudian tutup kurung, enter. Nanti akan dihasilkan data seperti ini, 430. Selanjutnya, langkah keempat, kita akan mencari NP dengan menjumlahkan setiap item untuk seluruh responden secara vertikal. Caranya, pada sel B15 di sini untuk item 1, ketikkan sama dengan sum, buka kurung, kemudian blok sel B4 sampai dengan sel B13. Kemudian tutup kurung, tekan enter. Dan akan menghasilkan data 6. Nah, untuk mencari item yang lain, NP untuk item yang lain, pada sel 6 ini arahkan pointer ke pojok sel sampai muncul tanda plus warna hitam, kemudian tarik ke kanan sampai pada kolom item terakhir yaitu item 10. Nah, nanti akan muncul data seperti screenshotan layar berikut. Selanjutnya, untuk langkah kelima, kita akan mencari P kecil atau proporsi subjek yang menjawab benar butir soal per itemnya. Caranya, pada sel B16 untuk item pertama, ketikkan sama dengan, kemudian klik sel B15 untuk NP pada item 1, kemudian garing 10. Kenapa 10? Di sini 10 karena terdapat 10 item instrumen. Jadi untuk item pertama dibagi dengan jumlah item pertama dibagi dengan keseluruhan item instrumen. Kemudian tekan enter. Nanti akan menghasilkan data 0,60. Dan untuk mencari P pada item yang lain, cukup klik pada sel B16 ini, kemudian arahkan pointer pada pojok sel sampai muncul tanda plus warna hitam, dan tarik ke kanan sampai ke kolom item terakhir yaitu item 10. Nanti akan muncul data seperti ini. Jadi data akan secara otomatis mengkopas rumus dari sel pertama tadi. Selanjutnya kita akan mencari nilai Hi atau proporsi subjek yang menjawab salah butir soal per itemnya. Di sini rumusnya yaitu 1 minus P. Caranya, pada sel B17 atau untuk item pertama, ketikkan sama dengan, kemudian 1 minus, klik sel B16 atau nilai P dari item pertama, kemudian tekan enter. Nah, nanti akan muncul data 0,40. Dan seperti tadi, untuk mencari item yang lain cukup klik sel Hi pada item pertama sampai muncul tanda plus warna hitam, kemudian tarik ke kanan sampai item terakhir atau item 10, sehingga akan muncul data seperti berikut. Selanjutnya, untuk langkah ketujuh, kita akan mencari PHI, yaitu dengan mengkalikan P dan Hi untuk setiap item. Caranya, pada sel B18, ketikkan sama dengan B16, kemudian simbol seperti itu.
kemudian klik sel B17 dan enter. Jadi simbol seperti itu menyimbolkan tentang perkalian. Nanti akan muncul data 0,240. Dan untuk mencari PHI untuk item yang lain, caranya juga sama. Pada sel PHI untuk item pertama atau B18, arahkan pointer ke pojok sel, kemudian setelah keluar tanda plus warna hitam, tarik ke kanan sampai ke item 10. Jadi akan muncul data seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari sigma PHI, yaitu penjumlahan dari keseluruhan PHI. Caranya mudah. Pada sel B19, ketikkan sama dengan sum, buka kurung, kemudian blok sel B18 sampai dengan K18. Kemudian tutup kurung. Jadi nanti akan muncul rumus seperti ini. Kemudian tekan enter. Data yang dihasilkan adalah 1,460. Setelah semua sudah selesai dicari, X kuadrat, NP, PHI, sigma PHI, kita akan masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus standar deviasi kuadrat untuk nanti dicari reliabilitasnya. Di sini rumus dari standar deviasi kuadrat yaitu sigma X kuadrat minus sigma X, kemudian nanti dikuadratkan, jadi beda ya, sigma X kuadrat sama sigma X kemudian nanti dikuadratkan, ini beda. Sigma X kuadrat ini yaitu 430 yang ini. Nah, dan sigma X kurung kuadrat itu yang 64 ini. Kemudian per N dibagi N. N di sini adalah jumlah dari item instrumen. Jadi angka-angkanya tadi dimasukkan, sigma X kuadrat 430 dan sigma X 64 dikuadratkan bagi 10 dan dibagi 10. Nanti akan dihasilkan angka 2,04. Jadi standar deviasi kuadrat dari data tersebut adalah 2,04. Langkah terakhir, kita akan masuk ke dalam rumus KR20. Mohon maaf ya, sepertinya tadi N besar ini adalah jumlah dari subjek. Dan untuk N kecil dalam rumus KR20 ini, yaitu banyaknya item. Jadi rumus KR20 ini adalah disimbolkan dengan R11, sama dengan dalam kurung N per N minus 1. N di sini adalah banyaknya item. Tadi 10 item ya, dikalikan dengan dalam kurung S kuadrat atau standar deviasi kuadrat tadi minus sigma PHI per S kuadrat. Nah, angka-angkanya bisa dimasukkan ya. N kecil ini banyaknya item, jadi kan banyaknya item ada 10. Kemudian S kuadrat standar deviasinya ke 2,04 dan sigma PHI-nya ini tadi 1,460. Kemudian dihitung, dihasilkan data 0,31. Jadi dari perhitungan di atas dapat didapatkan nilai reliabilitas tes yaitu 0,31. Dan jika dilihat dalam kriteria reliabilitas, data tersebut terletak di antara 0,200 sampai 0,400 yang berarti masuk dalam kategori rendah. Jadi, soal yang digunakan kualitasnya masih kurang baik. Dan untuk menjadikan instrumen tersebut reliable, maka validitas butir
yang tidak baik bisa dibuang atau diganti. Karena instrumen yang valid itu pasti reliable, tetapi instrumen yang reliable belum tentu valid. Jadi itu ya, penjelasan mengenai contoh kasus dan penyelesaiannya untuk reliabilitas KR20. Dan di sini kelompok kami memiliki soal mengenai reliabilitas KR20. Teman-teman bisa mengerjakannya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi beserta rumus-rumusnya. Di sini tolong diperhatikan ya, itemnya ada 7, sedangkan tadi contoh yang saya berikan adalah ada 10. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ketika mengerjakan. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.